Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini. Di mana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk segi market cap siang hari ini masih sama teman-teman di area 2,15 triliun dolar. Fed Ranking Index juga masih sama di area 48. Sedangkan kalau kita melihat parameter harga daripada Bitcoin sendiri, dia masih bergelut di area 60.000 something ya. Semoga dia nggak dropping lagi. Kalau dia dropping lagi berarti arah tujuannya ya itu tadi teman-teman, 58 sampai di area 56.000 something gitu ya. Dan kalau kita melihat parameter daripada altcoin tentunya ya hari ini kurang nyenengin gitu teman-teman ya, di hari Minggu kurang nyenengin daripada perkembangan daripada sektor kripto. Termasuk di sini ada PP Coin teman-teman, di mana PP Coin juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 7 hari terakhir nih, sekitar 26%-an, dan kalau kita mengacu pada 24 jam terakhir sekitar 6,77%. Gila nggak ya? Dan kalau kita lihat untuk kinerja harga daripada PP sendiri teman-teman ya, dia cukup apa ya, strong gitu untuk bearishnya teman-teman. Terpantau beberapa hari terakhir ini closingnya dengan candle warna merah merona-rona alias meronta-ronta. Candlenya tebel-tebel lagi. Nah kali ini kan dia semalam ya dia closing di kisaran harga sini ya teman-teman ya, closingnya di area 86 atau 87 lah ya dia closing. Walaupun dia sempat menyentuh di area 82, habis itu terpantul kembali. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah di kisaran harga sini 767 gitu ya, di kepala tujuan lah teman-teman ya. Dan mungkin ya kan, mungkin nih teman-teman ya, prediksi kurang enaknya gitu kan, dia bisa sampai turun di area 546 bahkan sampai di kisaran harga sini teman-teman ya, di kisaran harga bentar di area 47 atau 45-an lah ya, di kisaran harga tersebut teman-teman ya. Itu nggak enaknya. Cuman kalau memang PP sampai dropping di kepala 4 teman-teman ya, saya siap untuk menampung gitu teman-teman, meskipun nggak banyak ya. Saya udah menyiapkan dana di area tersebut. Semoga sih nggak ke situ ya. Semoga saja ya cukup di area sini aja ya. Semoga dia cukup di area 76 something teman-teman, dan habis itu mantul untuk rebound kembali. Mantap jiwa ya. Nah, di sini juga ya teman-teman, harga PP itu turun sekitar 6%, di mana kalau kita lihat karena sinyal bearish berlaku apa selanjutnya untuk PP. Oke, sinyal bearish daripada PP ketika dia mengalami koreksi 6% itu bukan hanya PP, melainkan secara overall semuanya mengalami koreksi, termasuk Bitcoin, Ethereum, Cardano, XRP ya kan. Top 10 itu semuanya mengalami penurunan teman-teman, termasuk meme terbesar yaitu Dogecoin, Shiba Inu juga mengalami koreksi ya. Hampir merata lah sektor meme juga mengalami koreksi. Nah, jadi ini hal yang wajar karena disebabkan oleh Bitcoin itu sendiri yang mengalami koreksi. Nah, dinamika pasar harga PP menunjukkan tren penurunan dengan penurunan signifikan dalam minat terbuka, meskipun mayoritas pemegang masih melihat keuntungannya. Jadi di sini harga PP Coin yang populer baru-baru ini diperdagangkan dalam tren bearish menyusul koreksi pasar. Pergerakan bearish ini sejalan dengan pola serupa yang diamati pada koin meme lain seperti Dogecoin, Shiba Inu, dan Floki. Dan di sini profitabilitas pemegang harga PP meski harga turun ya teman-teman. Menurut data dari Inter the Block, sekitar 72% dari pemegang PP ya saat ini masih mengantongi keuntungan. Cuman sebagian besar alamat ini telah memperoleh PP dengan harga di bawah nilai pasar saat ini. Namun sekitar 23% investor yang mengalami kerugian beresiko mengalami peningkatan tekanan jual. Skenario ini dapat memperburuk tren penurunan yang ada dalam kinerja pasar PP Coin ya kan. Nah, lantas apa? Karena di sini banyak pertanyaan, Bang, tolong bahasin PP dong, harganya dropping semua nih. Apakah kita harus cut loss dulu atau kita hold atau bagaimana ya kan? Nah, kalau kalian memiliki analisa sendiri teman-teman, memprediksikan wah PP ini kayaknya masih kuat untuk turun, ya silakan kalian untuk cut loss, tapi kalian memiliki planning untuk serok kembali di harga bawah ya. Kalau kalian ada dana lebih ya yang saat ini dipertahankan, kalian bisa DCI di harga bawah gitu teman-teman ya. Lantas bagaimana yang masih bimbang?
bimbang, takut kalau dia cut loss naik, tapi kalau nggak di cut loss turun. Ya kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, ketika kalian memiliki pola pikir seperti itu, takut untuk cut loss, takutnya naik, ya ketika nggak cut loss takutnya turun ya. Kalau kaliannya masih yakin dengan PP untuk kinerjanya nanti, ya silakan di hold terlebih dahulu teman-teman. Tapi kalau kalian udah nggak yakin ya bisa kalian cut loss ya, karena di sini nggak ada ajakan ya untuk menjual atau membeli suatu aset cryptocurrency, hanya pure memberikan saran dan informasi aja sih ya. Nah, kalau ditanya apakah si PP ini masih prospek untuk kedepannya? Kalau saya pribadi masih optimis teman-teman, masih optimis ya terhadap kinerja PP di mungkin di kuartal keempat sampai di awal-awal tahun 2025 ya teman-teman. Mungkin bisa berkorelasi dengan meme coin lainnya yang notabene dia juga pasti mendapatkan momentum lah ya untuk masuk dalam big cycle bull run nanti gitu. Nah, peningkatan arus keluar saat ini tampaknya berkoreksi dengan penurunan harga terkini pada grafik. Nah, tren ini menunjukkan bahwa lebih banyak investor menjual aset mereka, kemungkinan karena kekhawatiran tentang potensi penurunan lebih jauh, teman-teman ya. Dan harga PP terus turun di tengah koreksi pasar. Selama 24 jam terakhir, harga PP mengalami pergerakan harga yang signifikan. Pada saat pelaporan, harga PP itu berada di kisaran harga 95, teman-teman. Dan kali ini udah berada di kepala 8, ya kan? Selama jam perdagangan Eropa, menandai penurunan sebesar 8%, teman-teman. Dan harga berfluktuasi antara titik terendah di area 8924 dan titik tertinggi di area 1052, yang menunjukkan sesi perdagangan yang fluktuatif. Harga PP saat ini mengalami volatilitas dalam nilai pasarnya. Jika tren bearish berlanjut, harga mungkin turun ke level support di area 9. Penurunan lebih lanjut ke area 8 dapat mengindikasikan prospek bearish yang berkelanjutan. Mungkin bisa sampai di area 76 atau kepala 7 berapa gitu teman-teman ya. Nah, makanya kan saya bilang kalian bisa lah ya, kalau kalian memang menunggu momentum PP turun, ya area-area yang kita bahas tadi bisa kalian open jaring gitu teman-teman ya. Kalau memang terjemput kena, ya itu berarti rezeki kalian. Tapi kalau nggak kena, ya udah berarti belum rezeki, ya kan. Nah, indikator teknis untuk PP sendiri menunjukkan prospek bearish, relatif strength index RSI ya berada di angka 25, yang menunjukkan apa, kondisi jenuh jual. Moving average convergence atau MACD, garis MACD di area 49, tepat berada di bawah garis sinyal di area 55, yang memperkuat tren bearish. Histogram juga menunjukkan peningkatan tekanan jual dengan batang negatif yang melebar, teman-teman ya, yang menandakan potensi penurunan daripada PP. Targetnya adalah di kepala 8 pas, teman-teman. Nah, ketika PP menyentuh di kepala 8 pas ini kok nggak bisa mempertahankan nice, maka target berikutnya adalah di area 76 atau bahkan bisa sampai di kepala 4, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya kalau kalian memang yakin dengan PP silakan di hold, tapi kalau kalian nggak yakin ya bisa di cut loss. Tapi kalau saya pribadi masih nge-hold teman-teman sampai tahun 2025. Mungkin nanti di tahun 2025 sekitar 90 sampai 95% kepemilikan PP saya akan saya jual. Karena apa? Mengantisipasi tahun 2026 kita masuk di bear market kembali. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.